Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Nurani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa komentar yang saya amati di beberapa video saya yang membahas tentang filterasi akuarium ikan mas koki. Jadi teman kita ini menulis komentar bahwasanya filter terbaik untuk pemeliharaan ikan mas koki itu hanyalah SAM filter. Jadi untuk top filter talang dan top filter kaca itu merupakan filter yang kurang efektif untuk pemeliharaan ikan mas koki untuk jangka panjang. Jadi di sini saya akan bahas bagaimana sih filter yang terbaik untuk akuarium ikan mas koki. Apakah hanya SAM filter merupakan filter terbaik untuk pemeliharaan ikan mas koki jangka panjang? Apakah top filter, baik itu top filter talang ataupun top filter kaca, itu bisa digunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki untuk jangka panjang? Jadi untuk teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki di akuarium, silahkan simak video ini supaya teman-teman dapat pemahaman bagaimana memelihara ikan mas koki baik dan benar, dan tahu filterasi akuarium ikan mas koki yang bisa teman-teman gunakan untuk memelihara ikan mas koki. Jadi teman-teman, betul adanya yang ditulis beberapa teman kita ini di kolom komentar, filter terbaik untuk pemeliharaan ikan mas koki itu adalah SAM filter. Saya juga sudah sering bahas ya, bahwasanya filter terbaik untuk pemeliharaan ikan mas koki itu adalah SAM filter ya, karena SAM filter itu untuk media filter mekanisnya dan biologisnya itu lebih dari 30% ya. Untuk biologisnya lah ya, biasanya rata-rata penghobi itu nggak tanggung-tanggung ya bikin SAM filternya hampir mendekati ukuran akuarium utama. Misalnya akuariumnya 1 meter kali 50 tinggi 50, SAM filternya 90 kali 40 tinggi 50 atau 90 50 50 seperti itulah ya, supaya lebih efektif dan perawatannya lebih mudah, dan ikan-ikan yang kita pelihara juga kesehatannya terjaga ya, airnya bersih seperti itulah ya. Jadi selain SAM filter, sebenarnya ada juga filter terbaik, filter samping dengan terpisah ya, pakai sistem gravitasi. Jadi filter sampingnya itu bisa muat banyak media filter biologis dan mekanisnya. Itu biasanya pakai bag fiber, dan juga ada juga yang pakai akuarium juga, ada yang pakai filter samping yang sistem gravitasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu filter belakang. Filter belakang ini kenapa terbaik? Karena dia sepanjang akuarium yang kita miliki dan setinggi akuarium yang kita miliki. Misalnya akuarium kita 1 meter 50 tinggi 50, artinya kalau misalnya filter belakangnya itu 1 meter juga, tingginya 50 cm. Jadi sekitar 30% jadi filter belakangnya seperti itu teman. Jadi bagaimana nasib dari top filter kaca dan top filter talang? Apakah efektif untuk pemeliharaan ikan mas koki? Kalau menurut saya pribadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Filterasi dari akuarium ikan mas koki ini harus memperhatikan juga ya, ikan yang kita pelihara, ya, jumlah ikan yang kita pelihara, dan volume air akuarium kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita pakai top filter, sebenarnya bisa juga untuk pemeliharaan ikan mas koki, sangat bisa. Kalau kita pelihara ikan mas kokinya tidak terlalu banyak. Misalnya di tank 1 meter kali 50 tinggi 50, kita hanya pelihara 3-4 ekor saja ikan mas koki. Pakai top filter talang 2 tingkat itu sudah efektif. Kalau misalnya kita pelihara di tank 1 meter kali 50 tinggi 50, pelihara ikan mas kokinya di atas 8 ekor, kita pakai top filter talang, ya menurut saya kurang efektif ya. Terkecuali kalau teman-teman mau repot ya, 2 hari sekali ganti air atau sipon ya, ganti air misalnya 20%, kemudian mekanisnya dibersihkan, ya tetap bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita ganti airnya 1 minggu sekali dengan kondisi ikan di atas 8 ekor, misalnya 10 ekor 12 ekor ya, terlalu banyak di tank ukuran segitu, di volume air 250 literan, tentu saja itu bisa menyiksa ikan mas koki kita karena kotorannya banyak, pemberian makannya juga walaupun ya
cuma 5 kali sehari atau 4 kali sehari, tetap saja kotorannya pasti akan banyak karena jumlah ikannya banyak. Nah, kalau misalnya mau efektif penggunaan top filter talang dan top filter kaca, tetap bisa digunakan di akuarium ikan mas koki, dengan catatan kita harus lebih rutin ya perawatan. Kalau misalnya ikan yang kita pelihara itu tidak banyak, ya 1 minggu sekali itu ganti air 50%, kemudian ganti media filter mekanis atau dibersihkan. Media filter mekanisnya harus berlapis supaya lebih efektif dalam menyaring kotorannya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ya yang menggunakan top filter talang, top filter kaca, jangan berkecil hati ya, karena sebenarnya baik itu top filter talang dan top filter kaca itu tetap bisa digunakan dengan catatan kita perawatannya lebih rutin, kemudian ganti air, dan ikan yang kita pelihara itu tidak terlalu banyak. Kalaupun banyak, ya kita harus repot ya, ganti air 2 atau 3 hari sekali, sipon setiap hari ya kotoran yang ada mengendap, supaya kinerja filter kita itu tetap maksimal teman-teman. Karena perlu kita ketahui ya, top filter talang, top filter kaca itu tidak berbeda jauh, jumlah media mekanis dan biologisnya sedikit, mungkin ya sekitar 10-15% lah dari total volume air akuarium kita. Nah, di sini contohnya ya, di tank 150 cm saya ini, saya menggunakan top filter kaca ukuran 120 cm, lebarnya 15, tingginya 15, kemudian top filter khusus mekanisnya. Tentu saja itu tidak akan mampu ya untuk memfilter air akuarium saya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat air akuariumnya bening ya, bening, bersih, kristal clear. Nah, di sini rahasianya hanya saya rutin ganti air 1 minggu sekali, kemudian bersihkan media filter. Kalau misalnya saya nggak sibuk tuh 3 hari saya ganti. Kemudian kalau misalnya air 1 minggu sekali saya ganti 50%. Karena di sini saya dengan total volume air ini ya 584 liter kalau nggak salah ya. Jadi saya ganti separuh ya, atau 50%. Nah, ini ikan yang saya pelihara cuma 4 ekor di dalam sini ya. Sebenarnya ada 5, karena satu lagi sakit saya karantina, jadi tinggal 4 ekor di sini. Nah, jadi dengan jumlah ikan yang sedikit, tentu saja kotorannya sedikit, kinerja filter kita juga terjaga ya, tetap maksimal memfilter air akuarium. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian dasar ini tidak ada kotoran yang mengendap. Itu artinya filter kita baik dari pompa, filter mekanis, filter biologis itu bekerja dengan baik teman. Nah, baik itu di tank 150 cm dan di tank 1 meter itu menggunakan top filter talang. Jadi betul adanya yang teman-teman kita tulis, yaitu SAM filter merupakan filter terbaik untuk akuarium ikan mas koki. Jadi kesemua filter itu sebenarnya bisa digunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki, kecuali kita hanya menggunakan box standar yang warna hitam itu saja, dan media filternya cuman kapas. Nah, itu kalau untuk pemeliharaan jangka panjang itu kurang bagus, kecuali untuk karantina ikan yang sakit ya, atau mungkin kita jualan untuk dikirim ya, mungkin bisa saja pakai itu. Kalau misalnya untuk pemeliharaan jangka panjang kurang tepat untuk box filter yang standar yang warna hitam itu. Kalau misalnya filter akuarium ikan mas koki itu semuanya bisa digunakan, baik itu talang, top filter kaca, filter samping, filter belakang, SAM filter, semuanya itu sangat saya katakan terbaik. Cuma ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perawatan, yang kedua yaitu jumlah ikan yang kita pelihara, kemudian penyesuaian media filter baik itu mekanis dan biologis. Nah, contohnya di top filter saya ini, mekanis itu saya buat berlapis dari jaring layan 2 lapis, kemudian grand wall 2 lapis, baru kapas putih supaya lebih maksimal menyaring kotorannya. Itu cara saya memaksimalkan media filter mekanis di top filter talang saya. Kemudian di biologis itu semua chamber terisi dengan media filter biologis. Nah, sampai batas air dari top filter itu. Misalnya air di top filter kita itu setinggi ini, artinya media filter kita itu harus full setinggi air itu. Jadi media filter biologis itu dilalui
air ya. Jadi media filter biologisnya tetap terendam. Jadi jangan misalnya airnya segini, media filter biologisnya segini. Jadi kurang tepat, harus dipenuhkan ya sampai batas airnya, seperti itu teman-teman. Nah, walaupun SUM-filter itu merupakan filter terbaik, tetap harus ada perawatan. Media filter mekanisnya tetap diganti, air akuariumnya tetap diganti. Cuman perbedaannya mungkin dari kalau kita penggunaan SUM-filter dari penggantian air ya. Misalnya 1 minggu kalau saya itu 50%, kalau SUM-filter yang mungkin 20% ya, atau mungkin cuma 10%. Nah, lebih tepatnya kalau untuk penggunaan SUM-filter itu biasanya untuk ikan mas koki yang di grooming ya, grooming di tank akuarium misalnya, pakai SUM-filter itu lebih bagus karena lebih maksimal dalam menyaring kotoran, karena pemberian makan itu lebih dari 10 kali biasanya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di top filter talang dan top filter kaca, apakah bisa untuk grooming ikan mas koki? Jawabannya bisa-bisa saja. Akan tetapi kita lebih intens saja dalam perawatan. Misalnya 1 hari sekali kita kasih makannya 10 kali sampai 15 kali. Pergantian air setiap hari misalnya 20%. Filter mekanisnya dibersihkan setiap hari ya, sedot kotoran. Nah, jadi filter talang tadi tetap bisa digunakan untuk grooming ikan mas koki. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini membahas tentang filtrasi akuarium ikan mas koki, membahas komentar yang ditulis oleh teman-teman kita penghobi ikan hias mas koki, bahwasanya filter terbaik untuk akuarium ikan mas koki adalah SUM-filter. Jadi di sini sudah saya bahas filter akuarium ikan mas koki itu semuanya terbaik. Top filter talang, top filter kaca, SUM-filter, filter belakang, filter samping, itu semuanya terbaik. Akan tetapi kita harus memperhatikan jumlah ikan yang kita pelihara, pergantian air, perawatan akuarium, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk penghobi ikan hias mas koki. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.